Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur jika saat ini kita kembali lagi mau belajar firman Tuhan, kembali lagi mau berjumpa dengan kebenaran. Untuk saat ini saudara-saudara, kita tetap berfokus kepada tujuan sejati, kita tetap berfokus di sana. Dan saudara-saudara sekalian, untuk itu sebelum kita dengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan pelayanan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, agar supaya kami yang berada di sini diberkati oleh firman, dan begitu juga kepada saudara-saudara kami, jemaat yang mendengarkan firman Tuhan secara langsung ini, biarlah Engkau menjamah, Engkau memberkati, Engkau melawati. Di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita tetap pada tema yang besar yang namanya tujuan sejati. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, kita akan breakdown lagi, lebih jauh lagi tentang firman Tuhan ini. Kita akan berbicara tentang temanya saat ini, kita berbicara tentang lubang hitam yang namanya ketakutan. Kenapa saya memperoleh pikiran bahwa kita berbicara tentang lubang hitam, saudara-saudara? Kalau kita telusuri firman Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, kita telusuri firman Tuhan tentang kejatuhan manusia di dalam dosa, saudara-saudara. Kita mesti tahu juga bahwa manusia itu didesain oleh Tuhan. Waktu diciptakan, manusia itu didesain oleh Tuhan untuk punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena manusia itu, Alkitab katakan, didesain oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Akan tetapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, saya ingin berkata begini, terciptalah lubang hitam di dalam hidup manusia. Dan lubang hitam itu tidak dapat ditutupi oleh apapun. Karena lubang hitam itu terlalu besar, terlalu dalam, sehingga manusia sendiri tidak dapat menutupnya untuk mereka dapat terhubung dengan Tuhan. Manusia tidak bisa sama sekali terhubung dengan Tuhan, diakibatkan oleh dosa yang menciptakan lubang hitam tersebut. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3, saudara-saudara, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, dia berkata begini, saudara-saudara. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mereka di sini adalah Adam dan Hawa, manusia yang diciptakan oleh Allah. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Jadi di sini kita melihat, saudara-saudara, akibat manusia dalam Kejadian pasal 1, pasal 2 dan pasal 3, saudara-saudara, kita melihat manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, akibat manusia jatuh dalam dosa, saya berkata begini, terciptalah lubang hitam. Lubang hitam itu apa, saudara-saudara? Lubang hitam itu adalah manusia takut berjumpa dengan Allah, Sang Pencipta. Manusia takut untuk terhubung kembali dengan Tuhan. Ini yang saya namakan lubang hitam. Jadi lubang hitam yang kita bicarakan saat ini bicara tentang ketakutan. Sebab ketakutan mulai muncul waktu manusia jatuh di dalam dosa. Ketakutan menjadi titik lemah manusia saat-saat ini, saudara-saudara. Nanti kita lihat lebih jauh. Ketakutan adalah lubang hitam yang tercipta akibat dosa. Ketakutan inilah yang selalu digunakan oleh iblis untuk mendikta manusia. Ketakutan inilah yang selalu, saudara-saudara,
yang selalu menjadi titik lemah daripada manusia, sehingga manusia tidak dapat move on, sehingga manusia tidak dapat bergerak mendekati Tuhan, sehingga manusia memiliki kesukaran untuk dapat berubah, sehingga manusia punya apa, saudara-saudara? Sehingga manusia tidak punya kesanggupan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketakutan inilah yang menjadi teror dari iblis untuk membuat masalah yang kecil bisa menjadi besar. Ketakutan inilah yang membuat menjadi alat teror dari kuasa kegelapan, sehingga manusia itu tidak dapat mengalami rencana Tuhan. Jadi ketakutan itu, makanya saya katakan ketakutan itu adalah lubang hitam yang harus dimenangkan oleh orang percaya. Ketakutan itu harus dimenangkan oleh, sekali lagi, harus dimenangkan oleh setiap orang percaya. Sebab ketakutan itu sebenarnya diakibatkan oleh dosa. Nah, puji Tuhan, Yesus datang kepada kita. Yesuslah satu-satunya yang menjadi, saudara-saudara, yang menjadi solusi dari lubang hitam ini. Yesuslah yang jadi solusi dari ketakutan manusia. Dan ketakutan itu udah banyak, saudara. Nanti di sesi berikut saya bicara macam-macam ketakutan. Ada banyak macam-macam ketakutan. Nah, untuk itu coba kita lihat dulu Yesaya 41. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kita akan berbicara tentang apa, saudara-saudara? Bahwa manusia itu tidak didesain untuk punya ketakutan, kecuali dia takut akan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10, dia berbunyi begini, saudara. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan berkata, saudara-saudara, bahwa kita harus menang dari ketakutan. Dan saya katakan sekali lagi, seperti saya katakan tadi, bahwa Yesus datang untuk memberikan solusi terhadap ketakutan kita. Jadi kita sebenarnya tidak boleh kalah dengan ketakutan. Sebab sekali lagi, ketakutan itu adalah lubang hitam yang ada di dalam diri manusia, yang selalu digunakan oleh iblis supaya manusia itu selalu terintimidasi, selalu terdikta oleh masalah, oleh persoalan, oleh penyakit, oleh bangkrut, oleh persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Ketakutan itu, saudara-saudara, bisa membuat masalah kecil menjadi masalah besar. Ketakutan itu dia akan membuat manusia yang hebat, sehebat apapun, bisa menjadi ciut. Kenapa, saudara-saudara? Karena ketakutan itu memang banyak kali digunakan oleh kuasa kegelapan. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang, saudara. Saudara mesti tahu, pandemi ini sebenarnya yang menjadi kekuatan dari pandemi ini, virus COVID-19 ini, kekuatannya adalah ketakutan. Waktu ketakutan, waktu orang, saudara perhatikan, waktu orang terpapar COVID, yang diserang tuh paradigmanya, yang diserang tuh hatinya. Dia ciut, dia takut, dia terintimidasi, saudara-saudara. Sehingga imun tubuhnya turun. Sehingga dia berpikir dia akan mati. Nah, ini yang digunakan oleh iblis. Ini yang digunakan oleh kuasa kegelapan tersebut. Jadi saudara-saudara, masalah yang sesederhana apapun yang kita hadapi, saudara mesti tahu bahwa ada ketakutan yang mau
mau di apa saudara-saudara? Diumbar oleh iblis lewat persoalan apapun, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, dalam mendidik anak, dalam masalah keuangan, semuanya saudara, di semua area saudara. Coba saudara perhatikan baik-baik. Ketakutan itulah yang membuat masalah itu menjadi besar. Makanya sekali lagi, iblis selalu membuat manusia untuk takut dengan itu, sehingga manusia reaktif, sehingga manusia tidak punya kebijaksanaan untuk menghadapi persoalan demi persoalan, untuk menghadapi tantangan demi tantangan, karena memang ketakutan. Ada iblis yang bekerja di balik semuanya itu. Makanya saya percaya bahwa di balik COVID ini, di balik persoalan ini saudara-saudara, ada ketakutan, ada spirit ketakutan yang membuat manusia itu terkungkung, yang membuat manusia itu tidak dapat menang. Padahal Alkitab berkata di dalam Yesaya 41, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Haleluya. Jadi saudara-saudara, Tuhan menjamin kita. Tuhan memberikan solusi kepada kita. Jangan takut. Iblis lalu bilang, kamu mesti takut. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Haleluya. Coba kita lihat alasan-alasan kenapa kita tidak boleh takut. Supaya kita mengerti, kita paham. Semuanya saudara yang mendengar lewat jaringan fanpage Philadelphia Community ini, coba kita lihat alasan-alasan kenapa kita tidak boleh takut. Kita baca dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Dia berkata begini dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Jadi dari sini kita melihat apa alasan kenapa kita tidak boleh takut dengan persoalan yang sementara kita hadapi. Kenapa kita tidak boleh takut dengan tantangan dan masalah yang sementara dihadapi oleh umat manusia. Saya ingin berkata, saudara, dengarkan baik-baik. Tuhan memberikan alasan karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara, adalah kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk mengalahkan ketakutan. Kita diberikan kesanggupan untuk mengalahkan masalah saudara di hadapan kita. Dan ketakutan yang ada di balik masalah itu. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita kasih. Tuhan memberikan kita ketertiban. Jadi inilah saudara-saudara alasan sebenarnya kenapa kita tidak boleh takut. Nah, bukan berarti kita saat ini, bukan berarti saudara-saudara kita sok-sokan dengan masalah. Kita sok-sokan dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Tidak, kita tetap terus menjaga kesehatan. Kita tetap terus saudara-saudara makan makanan yang sehat. Kita tetap terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita mesti taat menjadi aturan-aturan pemerintah, kita mesti taati semuanya. Tapi bukan berarti kita mesti takut, karena memang Tuhan tidak memberikan ketakutan kepada kita. Tetapi memang kita mesti sadar ada lubang hitam yang tercipta lewat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kita mesti sadar itu. Dan kadang-kadang lubang hitam itu ternganga.
terbuka. Karena apa, saudara-saudara? Mungkin kita sudah mulai terintimidasi. Mungkin kita sudah mulai berpikir sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita mungkin sudah mulai berpikir bahwa kita tidak berbeda dengan orang yang ada di sekitar kita. Nah, Anda berbeda, kita berbeda. Kita anak Tuhan kok. Masa kita tidak berbeda? Kalau kita berkata bahwa kita tidak berbeda, berarti Anda menganggap remeh apa yang Yesus lakukan di Golgota. Yesus berkorban bagi kita. Yesus menebus hidup kita. Yesus menukar hidup kita. Hidupnya ditukar untuk kita. Kita yang berdosa menjadi suci, menjadi kudus, menjadi benar, menjadi diberkati oleh pertukaran Kristus di Golgota. Jadi saudara-saudara berbeda. Kita semua berbeda. Haleluya. Makanya jangan takut. Nah, apa alasan lagi supaya kita tidak takut? Coba kita baca Yesaya pasal 41. Kembali lagi ke Yesaya 41. Ayat 13. Bukan ayat 10 tapi ayat 13 sekarang. Dia berkata begini, saudara-saudara. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya. Kita tidak pernah sendirian, saudara. Dalam menghadapi persoalan, waktu mendidik anak-anak, menuntun dan membimbing anak-anak di tengah-tengah keadaan pandemi sekarang, di tengah-tengah perkembangan teknologi, di tengah-tengah perkembangan generasi Z, yang berbeda dengan generasi baby boomer, berbeda dengan generasi kita orang-orang tua, saudara-saudara. Tuhan berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Waktu kita menghadapi persoalan dan masalah dalam pekerjaan, kena PHK, usaha kita goyang, persoalan datang silih berganti, pelayanan kita terimbas oleh persoalan-persoalan yang sementara terjadi di bangsa ini. Saudara-saudara, jangan takut. Anda tidak sendiri. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Waktu Anda terpapar COVID sekalipun saat ini, saudara-saudara, Anda terpapar COVID, dengarkan baik-baik, kamu tidak sendiri. Saya dan saudara tidak sendiri. Tuhan memegang tangan kita dan Dia siap untuk menolong kita semuanya. Nggak usah takut. Haleluya. Amin, saudara. Yang ketiga, coba kita lihat dalam Ulangan pasal 31. Alasan kenapa kita tidak boleh takut. Jadi saya dorong saudara untuk menutup lubang hitam itu yang namanya ketakutan. Lewat firman Tuhan yang jadi renungan kita saat ini. Ulangan 31 ayat 6 dia berkata begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, Tuhan menyertai. Bukankah namanya Immanuel? Allah menyertai umatnya. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, marilah kita berjalan sesuai dengan kebenaran-kebenaran ini. Sebab saya percaya saudara-saudara, ada banyak orang mengambil keputusan-keputusan, membuat keputusan, bertindak, saudara-saudara, itu tidak murni didorong oleh pertimbangan yang benar. Tapi ada banyak kali apa yang kita lakukan didorong oleh ketakutan terhadap masalah, didorong oleh ketakutan terhadap tantangan hidup, didorong oleh ketakutan terhadap sesuatu yang namanya ekonomi, yang namanya materi, yang namanya pekerjaan. Ada ketakutan-ketakutan sehingga kita ngambil keputusan yang tidak tepat. Jadi ketakutan itu harus tidak ada di dalam diri kita, supaya tindakan-tindakan kita
supaya keputusan-keputusan kita betul-betul ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Makanya Alkitab memberikan saran, memberikan dorongan, memberikan alasan kepada kita untuk tidak takut. Dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Janganlah takut dan jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Haleluya. Jadi alasan yang ketiga, saudara-saudara, kenapa kita tidak boleh takut? Ya ini, Tuhan memberikan pengertian kepada kita bahwa ketakutan itu harus dilawan. Tidak boleh takut. Coba kita baca lagi Mazmur 27. Mazmur 27 ini Mazmur Daud. Mazmur 27 ayat 1, dia berkata begini. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Daud mengatakan, kepada siapa aku harus takut? Kepada siapa aku harus gemetar? Tuhan itu adalah benteng hidupku. Dia mau beritahu begini, saudara-saudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Kenapa? Karena Tuhan benteng kehidupan. Karena Tuhan keselamatan kita. Jadi bukan pelayanan keselamatan kita. Bukan uang keselamatan kita. Bukan gereja keselamatan kita. Bukan gedung keselamatan kita. Bukan pekerjaan keselamatan kita. Bukan apapun di dunia ini jadi keselamatan kita. Yang menjadi keselamatan kita adalah Tuhan. Yang menjadi benteng hidup kita adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhanlah benteng kehidupan kita. Bukan deposito kita di bank, tabungan kita di bank. Bukan berarti kita tidak perlu deposito, bukan berarti kita tidak perlu uang. Tetapi bukan disitulah sandaran hidup kita. Sandaran hidup kita adalah Tuhan, benteng kehidupan dan keselamatan kita. Haleluya. Marilah kita belajar untuk melepaskan dasar-dasar yang diakibatkan oleh ketakutan. Termasuk kita berpikir uang adalah jaminan untuk tidak takut. Oh, pandemi sekarang membuktikan bahwa uang bukan jaminan. Orang kaya, oh itu bukan jaminan. Orang miskin, oh bukan jaminan. Bukan jaminan. Gereja besar, gereja kecil bukan jaminan. Yang menjadi jaminan bagi kita adalah apa, saudara-saudara? Tuhan benteng hidup kita. Tuhan keselamatan kita, saudara. Haleluya. Dan inilah yang harus terus-menerus diulang-ulang. Dan inilah yang harus terus-menerus saudara-saudara, kita renungkan dan kita hidupi di dalam hidup ini. Dahsyat Tuhan kita. Coba kita lihat satu ayat lagi. Dalam Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat 6. Kita harus kalahkan ketakutan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Aku dengan yakin berkata, Tuhan adalah penolongku. Apa yang bisa dilakukan manusia terhadap aku? Apa yang bisa dilakukan bos terhadap aku di kantor?
Apa yang bisa dilakukan rekan bisnisku yang ada di kantor? Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang ada di sekitar kita? Nggak ada. Tuhan tuh penolong kita. Makanya jangan bergantung kepada bos. Jangan bergantung kepada rekan bisnis. Jangan bergantung kepada materi. Jangan bergantung kepada orang-orang yang kita pikir hebat. Nggak usah bergantung kepada mereka. Waktu Anda susah, mereka tidak akan dapat ada di sana. Mereka berada dalam kita ada dalam masalah. Mereka tidak bisa terus-menerus bersama dengan kita. Artinya, mereka tidak dapat menolong kita terus-menerus. Bukan berarti kita menganggap remeh pertolongan dari orang-orang yang baik terhadap kita. Saya bersyukur untuk orang-orang, untuk jemaat, untuk saudara-saudara seiman yang selalu ingat tentang kami sebagai hamba Tuhan, yang selalu berdoa bagi kami. Bukan hanya berdoa, saya percaya yang selalu memberikan persembahan untuk kami dalam pelayanan. Saya sangat bersyukur untuk semuanya itu. Tapi saudara-saudara, maaf, saya tidak dapat bergantung terhadap pertolongan manusia. Saya harus bergantung kepada Tuhan yang menjadi pertolongan satu-satunya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa memang kita harus menang dengan rasa takut. Berdasarkan alasan-alasan tadi saudara-saudara, kita dapat melihat, kita dapat mengerti bahwa Tuhan ingin manusia itu tidak boleh takut. Karena memang kelemahan kita saudara-saudara. Makanya saya katakan tadi dari awal, ketakutan itu adalah lubang hitam. Dan ini yang selalu digunakan oleh iblis untuk mengganggu cara berpikir kita, untuk mengganggu kebijakan-kebijakan kita. Sehingga waktu kita berpikir, waktu kita bertindak, saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Waktu kita berpikir, waktu kita bertindak, itu didorong oleh ketakutan. Bukan didorong oleh kebenaran. Bukan didorong oleh firman Tuhan. Tuhan ingin hidup kita, saudara-saudara, didorong, dikuasai oleh kebenaran itu dalam segala hal. Haleluya. Makanya kita mesti hati-hati dengan black spot ini. Kita mesti hati-hati dengan lubang hitam ini, saudara-saudara. Ini bisa mengganggu kita. Baik dalam pelayanan, dalam berpersahabatan, dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, saudara-saudara, hubungan dengan masyarakat dan yang ada di sekitar kita. Waktu itu ada ketakutan, maka saya percaya kebijakan kita, keputusan-keputusan kita pasti salah. Karena lokomotifnya adalah ketakutan. Karena dorongan, energinya adalah ketakutan. Sehingga tidak salah kalau kita cari aman. Sehingga tidak salah kalau kita mengambil keputusan nggak enak sama si A atau si B. Sehingga waktu kita mengambil keputusan dengan cara yang egois. Sehingga waktu kita mengambil keputusan dengan tidak bijak, tidak benar, tidak tepat. Makanya kita harus menang dengan ketakutan. Saya berharap firman Tuhan ini mendorong kita semuanya untuk menang terhadap ketakutan. Kita akan sambung di waktu depan tentang lubang hitam yang namanya ketakutan. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini berbicara tentang lubang hitam akibat dosa adalah ketakutan. Dan ini yang selalu digunakan oleh iblis untuk mendikte cara berpikir, perkataan kita dan tindakan-tindakan kami. Tuhan tolong ampuni kami. Biarlah darah Kristus yang telah menebus kami betul-betul membuat lubang hitam itu mati. Biarlah kami belajar untuk bijaksana, untuk selalu kalahkan ketakutan yang mencoba menyeruak di dalam hati kami, yang mencoba mengganggu cara berpikir kami.
Tuhan tolong kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mengusir ketakutan. Kami mengusir ketakutan terhadap penyakit. Kami mengusir ketakutan terhadap masa depan. Ketakutan terhadap apapun. Dalam nama Yesus. Kami mau berdoa Tuhan. Tuhan tolong umat-umat-Mu. Jika saat ini mereka takut karena mereka terintimidasi oleh situasi, oleh keadaan, oleh penyakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sembuhkan umat-Mu. Pulihkan umat-Mu. Bangkitkan umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami. Lihatlah hati kami Tuhan. Jika ada ketakutan-ketakutan yang tersembunyi dalam hati kami, Tuhan tolong merdekakan kami oleh pengorbanan Kristus di Golgota. Dalam nama Yesus. Engkau berkata jangan takut. Kami mau berkata kami tidak takut. Di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Damai bagi Indonesia. Salam mujizat bagi kita semuanya. Amin.